Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, dimanapun berada, salam jumpa, salam sehat, Amanginang, salam pelayanan sekolah minggu. Mari Bapak Saudara-saudara, sesibuk apapun aktivitas pekerjaan keseharian kita, tetaplah setia sermon. Jangan hanya karena ingin pas berkhotbah, kita baru datang sermon, tetapi berkhotbah atau tidak berkhotbah, mari semua yang namanya tim guru sekolah minggu haruslah ikut sermon. Ya, Amanginang ya. Dan tetaplah setia bergumul akan firman Tuhan. Mari kita sermon untuk jamiah sekolah minggu, tanggal 20 Agustus, Ayub 42 ayat 12-15. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, 4 ayat, walaupun kisah teks ini bersifat semacam cerita atau daftar nama-nama dan daftar hewan peliharaan. Ya, mengenangnya. Ada beberapa hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan kepada sekolah minggu kita. Yang pertama, Bapak saudara-saudara, mari bermain berhitung, mengenangnya. 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, dan 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Berapa jumlahnya? Menginang. Hati-hati ya. 14.000 ekor, ya, ini ekor kambing domba. Dan 6.000 unta. Ya, kita mau bermain matematika sesuai teks. Berarti 14.000 tambah 6.000 udah 20.000. 1.000 pasang lembu. Nah, ini hati-hati, 1.000 pasang. Berarti jantan dan betina. 1.000 kali 2, berapa mengenang? Ditambah 1.000 ekor keledai betina. Berapakah jumlah hewan peliharaan ternak Ayub di teks ini? Ini memang hati-hati. Ya, boleh kita ajak bermain games untuk anak-anak Horong 3. Ya, mengenangnya. Dan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Yang pertama anak perempuan Yemima, Kezia, dan Keren Hapuk. Ini juga mari bermain games. Kita boleh pilih 3 anak perempuan, anak sekolah minggu kita. Yang mana Yemima, yang kedua Kezia, yang mana yang ketiga Keren Hapuk. Kemudian kita rocker semua tempatnya. Kita suruh dipilih oleh anak-anak sekolah minggu kita. Misalnya anak-anak sekolah minggu kita boleh tutup mata. Nah, kita rocker yang ketiga ini, yang mana tadi si Kezia, yang mana Keren Hapuk, yang mana Yemima. Ya, kembangkan Amanginang untuk bermain games sederhana sesuai dengan kisah di teks ini. Ya, Amanginang ya. Nah, Amanginang, apa yang mau kita tekankan dari kisah ini? Ya, jangan hanya nanti bermain games. Kan begitu. Nah, kita berangkat dari kisah Ayub. Siapa yang tidak kenal kisah Ayub? Siapa yang tidak tahu kisah Ayub? Kalau ada guru-guru sekolah minggu yang baru masuk menjadi guru sekolah minggu, mari boleh belajar. Kisah Ayub, kisah yang sangat terkenal. Karena apa terkenal? Karena penderitaan pergumulan yang dihadapi dan bagaimana dia menghadapi pergumulan itu. Ya, kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1 di pasal ini, inilah titik puncak kisah kehidupan Ayub. Dia mampu melewati setiap pergumulan itu. Dia mampu menghadapi tantangan itu. Bahkan kisah ini sangat terkenal, kisah Ayub. Dan banyak ayat-ayat emas dari perjalanan kisah Ayub ini. Saya telah menerima yang manis dari Tuhan, maka wajar juga saya menerima yang pahit. Ya, bahkan dalam kisahnya istri Ayub juga ikut mencerca Ayub yang masih setia beriman kepada Tuhan. Nah, setelah dia menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan itu bersama Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, maka di akhir penderitaannya dia diberkati oleh Tuhan. Nah, maka kita ajarkan anak sekolah minggu kita. Mungkin mereka sedang menghadapi tantangan, pergumulan. Untuk Horong 3 mungkin sudah bisa ya.
Apa tantangan yang sedang mereka hadapi? Boleh kita tanya. Apa pergumulannya? Pelajarankah? Apakah masalah keluargakah? Sakitkah? Dan lain sebagainya. Kita boleh bertanya. Nah, bagaimana mereka menghadapi tantangan pergumulannya? Ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka, supaya mereka tetap setia beriman kepada Tuhan sebagaimana Ayub setia beriman kepada Tuhan. Dia tidak mengutuki, dia tidak berbuat dosa karena pergumulannya. Sehingga Tuhan sayang kepada dia, dan pada akhirnya Ayub semakin diberkati oleh Tuhan. Maka ketika anak-anak kita bertahan menghadapi pergumulan, tetap optimis, tetap semangat, bukannya pantang menyerah. Nah, maka jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita itu mudah menyerah, mudah putus asa, mudah medeli dan lain sebagainya. Tetapi tetap optimis di dalam Tuhan. Sehingga pada saat mereka melewati pergumulan itu bersama dengan Tuhan, nah mereka bersuka cita, mereka diberkati, semakin diberkati oleh Tuhan. Mengenangnya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, ini ada sesuatu hal yang unik ya, mengenangnya. 3 anak perempuan Ayub, Yemima, Kezia, dan Keren-Hapuk. Dan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, di sini dikatakan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Apakah kita memperhatikan ini, mengenang ya? Ini khusus unik ini, mengenang. Sangat ditekankan ketiga anak perempuan Ayub ini sangat-sangat cantik. Nah, ini juga maka kita ajarkan, kita ajak anak-anak perempuan sekolah minggu kita supaya tetap cantik di dalam Tuhan. Kan begitu, cantik di dalam Tuhan. Bukan cuma cantik wajah doang, kan begitu. Bagaimana itu cantik di dalam Tuhan? Memiliki sikap yang baik, sikap sopan santun. Ya, apalagi kita orang Batak, Boruni Raja katanya, kan begitu. Nah, maka kita ingatkan anak sekolah minggu kita, khusus orang perempuan, supaya tetap berperilaku cantik. Dan juga berpakaian yang cantik, yang sopan. Ada itu lagu anak sekolah minggu yang kami gubah perihal berpakaian ini. Pakaian itu bukan persoalan mahal, ya, tetapi pakaian itu soal pantas, layak atau tidak layak, sopan atau tidak sopan kita pakai. Nah, maka ini juga harus kita ingatkan namanya. Mungkin sepele, ya. Mungkin kelihatan sepele, ya, namanya juga anak-anak. Justru karena masih anak-anak, lebih mudah kita ajari, kita tekankan. Jangan sampai kita kebablasan. Ujung-ujungnya nanti dianggap biasa, padahal nggak sopan. Kita perhatikan baju anak-anak sekolah minggu kita ingatkan dengan baik, ya. Di rumah ini juga ini persoalan yang sangat mendasar bagi kami. Sebagai orang tua, apalagi saya sebagai seorang pendeta. Sejak dari kecil anak-anak saya itu sudah saya ingatkan sama mamanya juga, supaya jangan sampai memakai baju-baju yang tidak sopan untuk dipakai ke gereja. Salah satunya apa? Yang nampak gedek-gedeknya itu. Nah, ini sekarang anak kami yang pertama ini sudah nggak mau memakai baju-baju yang seperti itu. Karena apa? Ya karena selalu kita tekankan. Ya, mengenangnya persoalan layak atau tidak layak. Mungkin bagi sebagian orang layak, tetapi marilah kita pertimbangkan bagaimana pakaian yang cantik, khusus untuk orang perempuan ya, yang bisa dipakai ke gereja. Ya, persoalannya ke gereja mengenangnya. Kalau ke pesta no problem lah. Kalau saya itu ke pesta kemana, saya tidak pernah mengomentari. Tapi kalau soal ke gereja, akan pasti saya sangat komentari. Pakai celana pendek, pakai selop swallow, kan begitu. Nah, ini perlu kita ingatkan. Mungkin selama ini tidak diingatkan, tetapi kalau kita terus ingatkan, pasti akan berubah. Ya, mengenangnya, hal-hal yang tadi boleh kita kembangkan, Bapak Saudara-saudara, di gereja kita masing-masing. Tetap semangat, berikan pelayanan yang terbaik. Sudah mau bulan 12, bagaimana persiapan kita Natal, anak-anak sekolah minggu di gereja kita masing-masing, persiapkan dengan baik, mengenangnya. Jangan lupa alat peraga, buku ende sekolah minggu, agenda sekolah minggu, Alkitab, dan lain sebagainya. Salam Sudedesis, God bless you, non-stop.